Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Jenis Kristabel dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bumbu dan rempah pada makanan yang saya pilih, yaitu soto ayam Lamongan khas Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan bumbu dan rempah di Jawa. Secara umum, Jawa bukanlah penghasil rempah dan bumbu, tetapi penyebarannya sangat dipengaruhi dari perniagaan. Oleh karena itu, sebelum bangsa Eropa datang, Jawa ini memiliki kedudukan penting dalam pelayaran, sehingga Jawa mendapatkan keuntungan berupa menjadi salah satu tempat penyebaran rempah dan bumbu dan tersebar ke seluruh Jawa, termasuk Jawa Timur. Bahkan menurut penulis dan penjelajah Portugis, yaitu Duarte Barbosa, yang sempat ke Nusantara pada sekitar abad 16, menggambarkan makmurnya kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa yang kekayaannya berasal dari perdagangan rempah-rempah yang sangat besar. Selain ada bangsawan kaya yang hidup di kota-kota pelabuhan tersebut, ada juga keturunan Tiongkok, Arab, Persia, Gujarat, dan sebagainya yang hidup di kota-kota pelabuhan utara Jawa tersebut. Salah satu makanan Indonesia yang menggunakan banyak bumbu dan rempah adalah soto. Soto adalah masakan berkuah khas Indonesia. Secara umum, soto ini diambil dari nama masakan dari Cina, yaitu calto atau cautu. Dan awalnya soto ini hanya dinikmati di pesisir pantai utara Jawa sejak abad ke-19 sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Saat tersebar ke berbagai kota, otomatis soto ini dibuat ulang dengan memasukkan unsur kearifan lokal. Rasa soto jadi disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal, dan isi soto pun juga banyak yang mengalami perubahan. Seperti misalnya soto asli Cina yang tadinya menggunakan daging babi diganti dengan daging sapi, ayam, dan juga kerbau di soto Indonesia ini. Salah satu soto yang paling terkenal di Indonesia adalah soto ayam Lamongan khas Jawa Timur. Soto Lamongan ini meskipun berasal dari Jawa Timur, tetapi sekarang ini mudah untuk ditemukan di daerah-daerah lainnya. Soto Lamongan adalah salah satu soto yang paling gurih karena mempunyai ciri khas koya yang terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih yang digoreng dan ditumbuk hingga halus. Dalam pembuatan soto ayam Lamongan, ada beberapa rempah dan bumbu yang digunakan seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, lengkuas, kunyit, serai, daun jeruk, dan daun salam. Bawang putih digunakan sebagai bumbu yang hampir ada di setiap masakan Indonesia yang berguna untuk memperkaya cita rasa. Bawang putih ini biasanya digunakan dalam masakan dengan bentuk yang dihaluskan maupun diiris. Misalnya dengan dihancurkan, dengan ditekan dengan sisi pisau atau dikepek sebelum dirajang halus dan ditumis di penggorengan. Dan dengan dihaluskan dengan menggunakan blender atau dengan cobek. Bawang merah juga merupakan salah satu bumbu penting dalam masakan Indonesia untuk menonjolkan rasa masakan dan memberikan rasa gurih. Biasanya bawang merah digunakan dalam bentuk irisan dan lumatan dengan dihaluskan menggunakan blender atau dihaluskan dengan cobek yang digunakan sebagai bumbu dasar. Dalam bentuk irisan, biasanya bawang merah juga dapat digunakan selain sebagai hiasan, dapat digoreng menjadi bawang goreng sebagai pelengkap makanan. Ketumbar menjadi rempah yang umum di masakan Asia dan berfungsi juga sebagai tanaman herbal. Ketumbar memiliki rasa yang kuat, pedas, dengan sedikit kesan gurih dan manis yang merupakan kegunaannya dalam masakan. Ketumbar ini ada dalam bentuk biji-bijian dan daun.
Dalam bentuk daun, biasanya dapat langsung dicampur dan dimakan dengan masakan. Sedangkan dalam bentuk biji-bijian, biasanya ketumbar harus ditumbuk atau digeprek sebelum digunakan untuk memberikan aroma yang sedap dan lembut pada masakan. Jahe adalah salah satu bumbu yang memiliki bau yang khas dan tajam serta rasa yang pedas yang merupakan salah satu fungsinya dalam masakan. Selain itu, jahe juga memberikan kekhasan yaitu terasa hangat di badan bila dikonsumsi. Jahe ini dapat digunakan baik saat masih segar dengan cara digeprek, diiris maupun diparut dan dimasukkan ke dalam masakan. Sebagai bumbu dapur, lengkuas memberikan cita rasa dan aroma yang khas dan kuat pada setiap masakan. Dan lengkuas ini juga masih satu keluarga dengan jahe. Untuk rasa, lengkuas cenderung terasa agak pedas dan pahit. Namun lengkuas ini memiliki aroma menyegarkan yang kuat. Dan dalam penggunaannya sebagai bumbu masakan, lengkuas diiris tebal-tebal atau dimemarkan alias digeprek sebelum dicampurkan dalam masakan. Kunyit biasanya digunakan sebagai bumbu untuk memasak ikan dan daging. Hal ini dikarenakan kunyit dapat menghilangkan bau anyir yang ada dalam ikan dan daging. Selain itu, kunyit adalah salah satu bumbu yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan, yaitu warna kuning atau oranye, yang berasal dari zat kurkumin yang terkandung dalam kunyit. Kunyit ini memiliki rasa sedikit pahit, dan karena kunyit memiliki tekstur yang sedikit lembut, kunyit ini dapat digunakan dengan diiris ataupun diparut. Serai banyak digunakan untuk menambah aroma pada masakan yang menggunakan banyak bumbu, seperti soto. Serai ini memiliki aroma segar lemon dan mengandung minyak alami, sehingga membuat hidangan lebih sedap dan harum. Dalam menggunakan serai sebagai bumbu masakan, biasanya serai harus dikupas dahulu bagian kulit terluarnya dan yang digunakan hanya bagian putihnya saja yang masih segar, atau juga bisa digeprek atau dimemarkan bagian ujungnya yang menggembung. Umumnya, daun jeruk yang digunakan pada masakan adalah daun jeruk yang berasal dari pohon jeruk purut. Meskipun ukurannya kecil, daun jeruk ini multifungsi karena selain bisa menambah rasa masakan, aroma daun jeruk juga sangat segar seperti jeruk atau sitrus sehingga dapat membantu meningkatkan selera makan. Daun jeruk cocok digunakan dalam berbagai masakan, baik itu tumisan, kuah, hingga semur. Selain itu, daun jeruk dapat digunakan dengan cara diiris tipis atau dipakai secara utuh dan dimasukkan ke dalam masakan. Daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum masakan. Daun ini dicampurkan dalam keadaan utuh, kering maupun segar, dan turut dimasak hingga masakan matang. Dan rempah ini biasanya memberikan aroma herba yang khas namun tidak keras. Sekian video dari saya. Semoga dengan video ini masakan Indonesia serta bumbu dan rempahnya lebih dikenal oleh banyak orang, termasuk oleh masyarakat Indonesia. Karena makanan bukan hanya sekedar untuk mengisi tenaga dan untuk membuat bahagia, tetapi makanan juga merupakan salah satu identitas negara dan kebudayaan kita. Jadi, dengan melestarikan dan terus memperkenalkan masakan khas negara sendiri, secara tidak langsung kita juga menjaga identitas negara kita dan juga kebudayaan kita. Terima kasih.